Waduh, apa toh iki? Ono apa? Wah, hebat, getol pisan itu teh unggal PJJ pasti nomor hiji aya di dieu ya. Eh, tut tadi teh ningali dina jadwal biasana mun poe Kemis jam kahiji teh jadwal SSP anu ngajar Pak Freddy. Nah, lamun Pak Freddy ngajarna nyampekeun materi biasana opat kelas teh dibuka sekaligus. Opat A, opat B, opat C, opat D. Terus kusabab laptopna dibawa ku bapa, jadi ayeuna abdi teh make handphone. Nah, kabeneran headset abdi teh rusak. Tuti boga dua tuh. Kok iki ngomong apa? Ngomong panjang lebar dawa banget, aku ora ngerti ngomong Headset, apa. headset nusok dipake Wah, dina ceui. hebat toh. Kamu orang sudah siap belajar PJJ, Aya Kak? Siap, Ratna. siap. Siap, mantap, Siap. Iya. Kakak. Iya. Tadi ada apa, Kak? Tadi berdebat tuh. Kan laptop teh dibawa ku bapa. Ya. Terus ayeuna abdi make handphone, headset Headset. ya. Ya. Headsetna rusak. Rusak. Maksud abdi nginjem headset ka Tuti, tapi teu dibere. Betul begitu, Tuti. Aku tuh nggak tahu dia cuman ngomong headset, tapi aku nggak ngerti ngomong apa. Oh, baiklah. Begitu. Kita duduk dulu saja, Nining. Oh iya. Nah, jadi begini, Tuti. Maksud Nining adalah Nining ingin meminjam headset kamu untuk belajar itu PJJ. maksudnya. Boleh atau tidak, Oh. Tuti? Harusnya ngomong dari tadi. Hmm. Tapi ini headset aku meh tanggo dewe, nggo sinau dewe. Nanti pelajaran Pak Freddy aku ketinggalan. Berarti tidak boleh ya, Tuti ya? Dipakai sendiri. Jangan dipakai, Nining, begitu. Oh, ya. Nah, jadi kalau begitu, setelah saya memperhatikan tadi, Nining dan Tuti, lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia saja, supaya kita saling mengerti apa yang kita mengungkapkan dan maksudkan, begitu, supaya tidak salah paham. Iya. Betul, Ya. setuju. Ya. Jadi aku bisa ngerti. Saya lupa. Nining lupa ngomong ya. apa, aku paham. Kalau kita itu terdiri dari berbagai suku ya. Ya. Iya lupa betul. Betul kamu Ratna ya. Ya, Jadi kalau kita sedang ngobrol begini, enaknya pakai bahasa Indonesia ya. Ya, Biar setuju, ngerti, ya. setuju. Indonesia. Setuju. Ya. nah, tadi itu sudah, lalu bagaimana Nining? Eh, tahu nggak tadi kalau dia ngomong pakai bahasa apa? Bahasa Jawa toh? Betul. Iya, bahasa Jawa. Ya. Nah, Sunda. Nah, berarti tapi kalau kamu dari mana? Saya tadi dari Papua. Dari Papua. Papua Oh iya saya. itu. Iya. Di kepala ada Ini tandanya tanda ya saya. Papua. Iya. Tanda Papua. Oh. Ini dari bulu-bulu, diambil dari burung cendrawasih. Waduh, karunya pisahnya burung cendrawasih. Iya, tapi Cokotan kamu- buluna. Iya, ini untuk adat istiadat dan menandakan kami orang Papua. Hmm. Gitu. Kalau Sunda sama Jawa kan tetanggaan dekat ya. Iya. Tapi kalau Papua tuh jauh pisan. Aya di belah wetan, paling timur Iya, ya. timur. Oh. Pengen tahu kita Ya, ada kita apa pengen di tahu Papua? nih gimana Papua. Nah, maka dari itu bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa asli daerah kami, yaitu bahasa Papua. Ada banyak, yaitu diantaranya adalah bahasa Abinom, lalu ada bahasa Foya dan bahasa Foja. Kami pun punya rumah adat, salah satunya adalah rumah Honai. Dan makanannya makanan khas, yaitu papeda. Kakak. Papeda. Papeda, pernah dengar? Sama dengan Sambil ikan peda. bersepeda. Ah bukan. Papeda itu dari sagu. Sagu, tahu? Pohon sagu tahu. Iya, diambil dari sagu. Dia kental. Gitu. Dan sehat, bergizi. Enak Dan ya? Enak. Nanti kapan-kapan saya bawakan ya. Coba untuk deh ya. Nining coba, dan coba. Tuti. Oke, ditunggu. Iya, siap. Lalu ada lagu daerahnya. Kami memiliki lagu Apuse salah satunya. Apuse. Nah, Apuse. saya pernah nyanyi lagu itu Ya. tuh Apuse. Kayaknya yang gini nadanya ya. Apuse. Betul. Oh, iya, pernah dengar, pernah Mantap dengar. kan Iya, iya. suaranya, betul. Karena saya suka Ya. sekali lagu itu. Betul, Ya, Kak. Oke. Nah, saya sudah menjelaskan bagaimana itu Papua secara kurang lebih.
Bagaimana dengan Nining dan Tuti? Oh, Bagaimana? saya dulu. Ya, Ya, Nining silakan, aja dulu Nining. Oke, saya kan berasal dari Sunda. Bapak ibu saya asli Sunda. Jadi kalau sehari-hari kami di rumah itu menggunakan bahasa Sunda untuk berkomunikasi. Sama halnya dengan Ratna di Papua punya papeda, makanan khasnya ya. Nah, kami juga punya banyak sekali makanan khas Sunda. Tapi yang paling aku suka yaitu makanan comro. Congo, Comro. Ya. combro, Iya. combro. Apa itu Pernah combro? makan comro? Pernah dengar aja belum pernah makan? Pernah. Tidak. Kayak Tidak. comro itu singkatan ya, com oncom. Ro itu di jero, jadi oncom di jero. Oh, Apa tuh di jero? Ya, di jero itu di dalam. sukanya di dalam ya Kak ya? Ya, iya. Nah, karena comro itu terbuat Comro. dari singkong yang diparut, terus di dalamnya diisi oncom, maka Oncom. disebut Oh, comro. combro. Ya. Itu Terus dikukus? Oh, enggak, digoreng. Oh, digoreng ya, digoreng. digoreng ya. Ya. Nah, satu lagi makanan yang paling aku suka itu karedok. Karedok, Karedok. berarti dibuat dari kodok. Ah, bukan, Karedok apa beda itu, jauh Kak? banget dengan Karedok kodok apa ya. itu? Karedok itu makanan yang biasanya dipakai untuk makan nasi, Makan terbuat dari sayuran mentah. Wah, sehat ya, Kak? Oh, Sehat, sehat banget. mantap. Tapi harus ya. dicuci biar bersih. Oh, harus. Itu sebelum diolah itu pasti dicuci bersih dulu ya, terus diiris-iris supaya memudahkan makannya dan pakai bumbu kacang. Jadi sama kayak mirip kayak pecel ya, tapi sayurannya Oh. mentah ya. Oh ya ya ya. Nah, kalau Ratna punya honai, Ya, Honai. ya iya honai. Saya juga punya nih rumah adatnya. Banyak sih, ada Parahuku Mureb, ada Julangapak, ada Badakeai, ada Tagog Anjing. Banyak banget ya. Banyak ya, tapi yang paling berkesan buat saya itu Capit Gunting, Wah, rumah gunting. Capit Gunting ya. Apakah di Pernah? atasnya ada gunting? Nah, bukan Ya. di atasnya ada gunting, tapi di bagian atapnya itu ada bagian yang posisinya seperti ini. Jadi seperti Oh. gunting terbuka ya. Ya. Maka disebut rumah Capit Gunting. Nah, itu kalau di saya Sunda ya, tadi ada papeda, ada comro, karedok, ada honai, ada capit gunting. Kalau kamu Tuti? Aku kan berasal dari Jawa. Aku tuh di Jawanya di mana coba? Ada yang tahu nggak? Di Jogja, Oh bukan, Jawa aku dari Wonogiri. Wonogiri. Nah Wonogiri itu masuk ke wilayah Jawa Tengah. Ya. Nah makanya tadi saya ngomong pakai bahasa Jawa karena saya suku Jawa. Nah tuh jadi kalau tadi ada bahasa Papua, Pak Pupa, bahasa Sunda. ada Sunda. Nah sekarang saya pakai bahasa Jawa. Ya. Lalu untuk makanannya, ya ada papeda, ada combro, saya ada juga getuk. Pernah dengar getuk? Getuk asale saka telo. Nah, mantap, bener. Asal itu berasal dari, jadi getuk itu berasal dari telo. Telo itu artinya, ada yang tahu? Tidak. Nah, sama kayak bahannya combro tadi loh. Oh, singkong. Singkong, Oh, sama-sama bener. dari singkong. Ya, kalau getuk itu Berarti singkongnya manis ya? Manis ya? manis. Oh, comro kan asin. Oh, getuk Tapi nggak manis. digoreng. Diapain? Biasanya dikukus. Oh, singkongnya dikukus. Singkongnya dikukus, terus dikasih apa tuh namanya kelapa sama gula, kemudian dibentuk ada namanya getuk lindri, ada getuk yang macam-macam sih. Nah, tapi rata-rata manis. Nah, terus ada juga ada Rumah ya? Rumah Kak? bukan rumah, masih makanan dulu. Oh, masih makanan. Ada jenang. Jenang. Senang. Jenang Apa itu itu? mirip dengan makanan yang berasal dari Jawa Barat juga loh. Pernah saya dioleh-olehin itu apa sih namanya? Dodol. Oh, dodol Garut. Dodol. Garut ya. Nah, ada jenang dodol itu Garut, mirip ya. dengan Dodol dodol. Garut. Dodol. Ya, manis-manis, lembek-lembek gitu. Semanis saya Kak? Ya mirip-mirip Ya, mirip. mirip. Nah, terus ada lagi, nah ini nih, lumpia. Pernah dengar lumpia? Apa itu? Di depan sekolah kita ada loh lumpia. Enak. 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 Isinya apa? Ada togenya, ada irisan, kalau tidak salah bengkoang deh, irisan bengkoang. Nining sering jajan ya lumpia ya. Nah, tapi beda dengan lumpia yang dari Jawa Tengah, dari Semarang. Bedanya Kalau dari apa tuh? sana isinya itu biasanya rebung dan ebi.
Wah, rebung ya. Tahu rebung? Kalau Ebi Rebung. pasti tahu rebung, tahu nggak Iya. rebung? Rebung, Dari pohon. Dari pohon, Pohon. pohon apa? Pohon jati. Pohon apa ya itu ya? Nah, kalau rebung itu bukan pohon sih Oh, sebenarnya, bukan pohon. tunas. Tunas. Tunasnya bambu yang masih Oh. muda sekali. Ya. Terus diolah, direbus beberapa hari sih lama bikinnya. Terus dipotong-potong, diolah, baru diisiin ke lumpia. Enak. Oh, bentar. Dimakan pakai Tadi kan saus. ada yang bilang pohon bambu, tunas, yang muda, enak Mm-mm. dimasakin. Berarti kalau yang tua lebih enak dong ya? Ya nggak kayak buah. Kalau buah muda asem, mateng tua manis. Kalau rebung enggak dong. Rebung muda masih muda itu empuk. Tapi kalau pohon kan makin tua makin keras. Kalau Jadi kita yang makan pohon, cuma tunasnya aja yang dipakai. iya, Oh, makan saya pohon pikir bambu rontok gigi kita ya. Gigi kita sehat. Itu makanan. Sekarang apalagi tadi yang diomongin rumah, apa ya? rumah. Iya, rumah dia kan Nah. Honai. Saya Heeh. Capit gunting. Nah, kalau kamu rumahnya apa namanya? Ada deh, namanya rumah apa ya? Rumah joglo. Ih, jomblo. Bukan jomblo. masih kecil. Siapa yang jomblo? Jomblo Kamu untuk jomblo orang ya? dewasa. Iya, jomblo buat Iya. dewasa ya. Itu mah joglo. Rumah joglo Oh, itu jomblo. rumahnya Beda ya. ya sama jomblo Beda. beda ya? Beda. Di atasnya tuh gimana? Kita bentuk gini, lurus, terus agak miring, bawahnya ada gini lagi. Rumahnya tuh tinggi. Nah, biasanya dindingnya itu masih dari kayu-kayu. Kayu. Jadi kalau kita masuk situ teh adem. Iya, adem bener gitu Anginnya ya. bisa masuk Jadi nggak usah adem. pakai AC dong. Nggak usah pakai AC. Mau Berarti lain kali main ya? Hemat Wah, energi iya. ya. Betul, ramah lingkungan. Iya. Nah, Kalau begitu lain kali kita harus saling berkunjung. Saling berkunjung Nah, ya. betul. Berarti rumah kamu rumah jomblo ya? Joglo. Joglo nih. Joglo. Rumah Joglo. joglo ya. Ah, Biasa oke. asik ya, berarti nanti kalau nginep di rumah joglo. Wih, Ah. bisa di rumah Honai. Honai. Ya. Bisa di rumah capit. Capit gunting. Oh, Ya, iya, tapi capit jangan gunting. takut kejepit ya. Iya. Oke. Heeh. Aduh. Wah, hebat-hebat nih murid Bapak. Sepertinya lagi ada dalam obrolan seru ini. Ada Pak Ada Iwan. Pak Iya. Iwan. Tadi Bapak dari jauh dari parkiran tuh udah ngeliatin kayaknya seru sekali obrolan kalian. Ini ngobrolin apa ini? Seru dong Pak. Tadi kita ngobrolin apa nih? Tentang daerah kita masing-masing. Oh, iya. Betul. Jadi memang kalian kalau Bapak lihat tuh beda-beda ya asalnya. Nah, kalau dilihat dari bentuk bungkus kepala, maaf, bukan bungkus kepala ya, aksesoris yang nempel di kepalanya Ratna ini kayaknya Ratna berasal dari daerah timur nih kayaknya nih. Betul. Aslinya mantap. dari mana kalau boleh tahu? Asal saya dari Papua. Oh, dari Papua. Papua itu berarti di paling timur Indonesia ya? Iya, betul Pak Iwan. Iya betul, nanti kita coba kupas lagi tentang Papua ya. Iya, Nanti Bapak pengen tahu juga. Kalau yang ini Bapak tahu nih, nama siapa? Namamu Tuti, Toto, siapa namanya? Lupa Bapak. Pak Tut. Oh iya Tuti, Bapak lupa namanya. Tuti berasal dari Jawa ya? Betul. Jawa mana? Tepatnya? Jawa Jawa Tengah. Masih Oh ada Bang iya, lagi, kata Jawa lagi Tengahnya mana? di mana? Di Wonogiri. Wonogiri. Contohnya lagi, Pak. Oke di situ pokoknya ya. Nanti kita bahas aja biar lebih jelas lagi. Nah kalau yang ini Bapak tahu nih, soalnya sering beli combro itu di warung Mang Ujang di depan itu. Bapak tahu Nih aja. ya. Itu dia, karena ini orang Sunda biasanya memang suka banyak ngemil, suka banyak cemilan yang dimakan, jajanan. Ya pasti Sunda kan? Ya, laras pisan Pak. Orang Sunda, Betul Pak. sekali, ini orang Sunda. Nah di sini kayaknya lebih menarik nih kalau kita ngobrolin perbedaan. Tadi kan kalian mungkin sudah ngobrolin beda-beda ya. Tadi mungkin apa saja yang beda dari kalian? Dia punya rumah Honai. Rumahnya ya. Saya Oke. capit gunting. Rumah kalian beda-beda. Beda. Kalau Bapak rumahnya di apartemen kebetulan, jadi beda ya. Apa itu ya? Bentuknya kotak aja sih. Nah itu kalau di kota memang banyak kan apartemen, perumahan, jadi tidak terlalu khas ya. Tetapi kalau daerah seperti yang kalian sebutkan tadi memang betul sekali, ciri khasnya ada. Kemudian selain rumah juga yang Bapak tahu kayaknya makanannya tadi combro ya salah satunya. Itu beda-beda. Terus juga bahasa. Tadi kalian kayaknya sempat ada perdebatan. Rada-rada bertengkar sedikit. Oh, pantesan tadi Bapak mau nyamperin, cuman standar motor Bapak belum bener, jadi takut jatuh motornya. Jadi biarin dulu lah, nanti Tapi Bapak nyusul. motornya aman, Pak? Motornya roda 4 kebetulan di sana. Motornya udah empat. Jadi yang pakai roda samping gitu. Jadi begini, selain yang tadi kalian sebutkan, sebenarnya perbedaan itu juga ada di orang tua kalian. Coba deh kalian lihat orang tuanya.
mama, papa, mami, papi, atau mungkin kakek nenek deh yang masih di daerah asalnya. Biasanya mereka akan bekerja berbeda-beda. Coba aja kita lihat nih, yang Bapak pernah tuh ke Wonogiri tuh banyak pantai di sana. Biasanya orang pantai itu pekerjaannya beda dengan di sini dong. Bisa dijelaskan nggak di Wonogiri daerahmu, Tuti? Yang di daerah pantai sih Pak, bisa. Sebenarnya saya tidak dekat sekali dengan pantai, tapi saya tahu di pantai itu orang-orangnya bekerja sebagai nelayan. Itu bapak-bapaknya Pak. Terus istri-istrinya itu biasanya di sekitar pantai mereka menjual hasil tangkapan ikan suaminya. Jadi jual udang, jual kepiting. Asik Lobster ya, lobster ada. Wah, Ada yang mantap dijual itu. mentah, ada juga yang sudah dimasak. Terus ada juga yang menjual ini Pak, ada kerang-kerang kayak gitu dijadikan cindera mata, ada gelang, jadi kalung, jadi jam dan sebagainya. Iya betul Bapak pernah tuh dari murid Bapak yang dulu ada yang ngasih kenang-kenangan itu. Tapi dari Tuti belum nih kayaknya. Nanti kapan-kapan ya. Kode itu Asik kode, nih. kode. Modus nih. Nah, pantai. Tadi katanya tempatmu, rumahmu nggak di pantai ya? Saya nggak di pantai, saya agak ke utara Laut. sedikit. Oh, kirain di tengah laut. Utara sedikit. Gitu. Iya. Kata ayah saya sih itu dataran rendah. Oh. Nah, ayah saya, kakek saya kayak gitu kerjanya petani. Nah, Petani. Apa itu? Bertani apa biasanya kalau petani dataran padi, rendah? Pak. Ada Oh, yang padi ya. Kalau pas lagi musim kemarau, Pak, sawahnya nggak bisa ditanamin padi. Terus ditanam Ditukar, apa? dipakai untuk palawija. Oh iya, jagung, palawija ya. Ada kedelai gitu. Kalau Iya, pas iya, musim iya, iya. kemarau tanamannya gitu, tapi kalau musim penghujan untuk padi. Jadi pekerjaannya seperti itu ya. Antara dataran rendah itu berarti ada yang dataran rendah dan ada yang pantai juga daerah Wonogiri. Oh iya Bapak tahu sekarang ya, lebih tahu jelas lah. Nah kalau misalnya ini yang Bapak belum tahu sama sekali tuh di daerah Papua, karena Bapak belum sampai itu ke Papua. Oh, belum sampai ke Papua. Gimana, ya, Pak? Ratna? Ya. Di Pak. Papua seperti apa itu orang-orangnya bekerjanya? Oh, nah, mata pencarian orang-orang Papua itu berbagai macam, Pak Iwan. Contohnya apa? Contohnya dari perkebunan, terus juga dia pertanian sama seperti Tuti ya, tadi bertani, berladang gitu. Jadi saya sepulang dari sekolah, saya membantu ibu dan bapak. Kami ke ladang, kami mencari sayuran untuk kami makan dan masak nanti. Oh Nah kebalik begitu tuh, ya. dimasak dulu baru dimakan. Oh iya, aduh, Tuti berarti betul. Berarti tadi dicari dulu, dimasak baru dimakan, ya gitu. Nah setelah itu kami juga ke sungai, kami mencari ikan, kami mencari. Dengan cara apa itu? Dipancing atau gimana kah? Saya ini Pak, tombak, dar. Oh gitu. ditombak begitu? Iya. Oh jadi Kadang hati-hati tuh nanti bisa ditombak sama Ratna loh. Jadi memang mau. misalnya terlatih ya? Oh iya, saya Wah terlatih, jangan, Pak. Bapak Jangan sudah ya. ada yang nombak. Oh jangan, ya oke, baik Pak. Jadi selain itu bertani, kemudian Iya. menangkap ikan, ada lagi? Berkebun juga. Oh, Jadi berkebun. kami berusaha menggarap sendiri gitu bersama orang tua kami gitu. Begitu Pak Iwan. Oh jadi sebelum pindah ke Bandung sekarang ini dulu di Papua seperti itu ya? ya, seperti Bersama itu. keluarga seperti itu pekerjaannya? Ya. Oke. Jadi lebih tahu lagi ya. Mungkin juga teman-teman yang lain juga yang belum pernah ke Papua jadi tahu. Mungkin besok-besok mau ke Papua untuk jadi belajar menombak ikan mungkin. Bisa Pak. Nah selain ikan, ngomong-ngomong tentang makanan ini kan yang tadi suka combro nih. Ini di Sunda nih. Bapak pengen tahu juga. Nining dari mana rumahnya asalnya? Rumah saya di Lembang, Pak. Pernah Oh ke di Pak? Lembang, di Lembang. Iya, Bapak pernah beberapa hari yang lalu ke Lembang itu beli sate kelinci. Di sana ada yang jual Iya. kelinci ya? Laos pisan, Pak. sate Wah kelinci mantep lah, banget ya. itu memang. Apalagi kalau dibayarin itu mantep banget itu. Modus deh ya, modus. Dua modusnya, modus dua ya. Ya namanya usaha lah nak. Gimana di Lembang? Di Lembang teh tiris pisan, Pak. Tiris. Apa itu tiris? apa Kamu tiris? tahu nggak? Tahu tuh Tiris. pakai pisau dipotong-potong. Oh jadi lembangnya dipotong. Bagaimana itu? Bukan tiris itu dingin pisan. Oh dingin. kirain dingin. Iya tuh Ratna, tiris itu artinya dingin gitu Nah, ya. kenapa bisa dingin? Tahu nggak kamu? Nggak tahu Bu. Ya, Karena nggak panas pasti. karena Lembang itu terletak di dataran tinggi. Oh. Ya, maka bapak saya bekerja sebagai petani sayur. Yang sering dipanen itu wortel. Pernah makan wortel? Oh, sering. Enak Ya. ya, wortel.
Nah, selain wortel, ada kol, ada kembang kol ya, dan macam-macam sayuran yang biasa ditanam di dataran tinggi ya. Kalau kakek saya beternak sapi perah. Nah, setiap pagi kami itu biasa minum susu murni. Wah, mantap itu ya. Tiris-tiris Wah. minum susu. Iya, Susu. tiris Mantap minum susu. sekali itu. Raos pisan, Pak. Haneut jadinya haneut. Itu waktu kemarin juga, waktu di jalan tuh ada yang orang-orang di pinggir jalan itu berhentiin ngapain ya? Pila katanya begitu. Oh iya kan, di dataran tinggi di Lembang itu kan banyak tempat wisata. Biasanya nih banyak dina unggal malam minggu teh urang Jakarta manis seueur pisan. Oh iya, iya maaf. Ini lupa, bahasa lupa. Indonesia lah, Bahasa kasihan Indonesia. teman-temannya nggak Iya. ngerti. Nah, karena udaranya sejuk, cenderung dingin, jadi orang Jakarta yang biasa kepanasan itu biasanya suka pada berlibur di sana, nginep di villa, ngadem Oh kata orang iya, Jawa iya sih. betul. Ya. Itu dijadikan pekerjaan lah ya. Pekerjaan penyewa villa. Penyewa Gitu, Pak. villa. Oke, kapan-kapan Penyewa kita ya beli susu, kemudian sate kelinci di villa. Tiris-tiris, Tiris-tiris minum susu. tidur di villa. Iya, nanti Nining yang nyiapin Mantap, tempatnya. Kakak. Mantap. Oke, seperti itu ya. Jadi memang seperti kita lihat ya, kaya sekali Indonesia. Tadi makanannya macam-macam, rumahnya macam-macam, bahkan pekerjaannya pun macam-macam. Kalau di pantai, misalnya di Wonogiri tadi, orang-orangnya bekerja sebagai petani, apakah bisa? Kan nggak ada sawahnya. Nah, adanya pantai, kan tidak pasir. mungkin di laut Masa nanam di pasir? padi. Nah, betul. Jadi Iya. pekerjaan manusia biasanya berdasarkan dengan tempat tinggalnya. Kalau di kota kebanyakan jadi pekerja kantor, ojek online dan lain-lain ya. Kalau petani susah karena mau nanam padi pun di mana seperti itu. Nah, jadi sekarang Bapak ingin mengajak kalian juga nih, selain tadi perbedaan makanan, rumah dan lain-lain, ada satu lagi, yaitu perbedaan kebudayaan dalam hal lagu daerah. Nah, Bapak menantang kalian nih sekarang, berani nggak? Wow. Karena Bapak sering dengar kalian tuh kalau nyanyi tuh, gimana gitu, merdu gitu loh. Masuk itu Pak, masuk Indonesia Idol. Nah, nanti kita masuk Indonesian Idol, bahasa Inggris itu ya. Indonesian Idol, nanti yang lolos Bapak daftarkan deh ke Indonesian Idol. Ya, oke, kita nyanyi dulu, tapi harus lagu daerah masing-masing. Dari Ratna dulu nih, Papua punya lagu apa? Papua ada Pak Iwan, yaitu lagu Apuse. Apuse, oh iya Apuse, Ya. nanti berani nyanyikan lagu itu ya? Siap, berani. Oke, mantap kakak, berarti nanti harus bawakan lagu Apuse. Iya Pak Iwan. Nah, kalau yang Ratna tadi sudah Apuse, kalau Tuti Bapak tahu nih dari Jawa, Suwe Ora Mangan pasti lagunya kan? Kalau selewat Tuh. mati toh. Oh, terus apa dong? Bapak taunya itu suwe-suwe gitulah. Suwe ora jamu. Ah, itu bisa ya nyanyikan nanti. Sakit Pak. Oh, saget itu apa? Bisa. Ah, itu bisa. Ingat loh bahasa Indonesia loh. Nah, kalau yang Sunda, bubui bolet dia kalau nggak salah di Lembang. Bubui bolet merusak lagu. Apa dong? Bubui. Tahu Nah, bubui nggak? bulan betul. Ya, bubui bulan. Ya, bubui bulan. Ya. Di- Bubui di- itu dimasukkan ke abu yang ada bara apinya. Wah, sakti ya. Orang Sunda sakti loh. Itu adalah bentuk kekayaan Indonesia. Jadi dalam lagu itu memang terkandung nilai-nilai yang biasanya orang daerah tertentu tahu maksudnya ya. Nah, nanti kita lihat saja dalam lagu-lagu itu. Nanti Bapak akan memperhatikan kalian, Bapak akan mengamati kalian yang bagus, nanti Bapak daftarkan deh. Tapi Ke- Pak Iwan juga ikut Oh, ya. harus. Harus loh. Waduh, kalau Bapak biasanya Gurunya tidak. ya oke deh, nanti Bapak coba ya. Nanti kita cari lagu, tapi berhubung Bapak kan sebenarnya Bandung, Jakarta ya, di kota ya. Jadi lagu daerahnya mungkin Bapak akan cari dari daerah Kalimantan deh. Yang mungkin kalian sendiri belum Pak, yang bisa paham. apa? Pak. Makanan, jenis-jenis makanan sih. Makanan lagi ya. Pisang. Pisang. Nah, nanti Bapak akan bawakan lagu. Pokoknya pisang yang diamparin. Enggak ya, judulnya ampar-ampar pisang, tetapi nanti lagunya bukan tentang jualan pisang atau apa. Nanti kita akan lihat deh lagunya. Oke. Sampai di sini sudah siap ya kita untuk bernyanyi? Oke, siap Pak Latihan Iwan. Oke. Siap. Oke. Nah, Pak, berarti boleh nggak nanti setelah nyanyi kita ke perpustakaan? Nah, boleh aja, tapi nanti ya, kebetulan nih kalian suka baca, selain nyanyi nanti Bapak akan memberi tugas lagi selain itu.
se kokondao ya rabe sorendoreri lenso bani nema baki pase aku se kokondao ya rabe sorendoreri lenso bani nema baki pase arafabie aswarakwa arafabie aswarakwa. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan kawe gelo. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan kawe gelo. Barang pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepang, mangga lepok. Pantah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Nang mana batis kutu dikit tipi dawang. Nang mana batis kutu dikit tipi dawang. Anon poe bisa sate
Haus, Iya, minum lah. iya, Kamu bawa haus bekal minum kan? pisan nih, Hari ini haus. udah habis. Aduh, gimana ini? Iya, udah nyanyi dan cuaca sedang panas nih Pak. Iya Jadi sih, memang. tambah haus. Nah, Pak Iwan boleh nggak kami ditraktir dong? Iya, setuju. Traktir. Sebentar dulu. Bapak Wih, bawa. Bapak uangnya banyak. Tuh, Ah. Gajian ya Pak. Pak ya? Oh, jangan tanya kalau Bapak mau minum kan? Mau Iya, minum? mau. Minum apa? Minum apa? Iya. Air mineral aja deh. Ale, Nih, ale, ale, ale. Bapak punya nih uang beberapa ratus ribu kayaknya. Waduh. Ini 500-an. Tapi nanti minta tolong karyawan aja lah ya yang beli. Nanti kamu minta tolong tuh di sana ada karyawan. Nanti Aduh, pada jatuh. wah jatuh ini. Jatuh. Ini teh niat enggak sih beli minum? Pak Iwan. Ya udah nanti Bapak aja yang nyuruh deh. Ini. Karyawan. Tapi saya mau tanya nih Pak, Ya iya, kenapa? kenapa koin-koin tadi jatuhnya ke lantai ya, nggak melayang-layang Iya, ya, Pak, ya? jatuhnya ke Nah, bawah, Pak. ini nih yang mau kita bahas juga sebenarnya nanti di pelajaran ya, tapi kita bahas di sini aja. Coba Pak, lempar lagi. Nih ya, kenapa uang ini ketika dilempar, misalnya kita lempar ke atas, Balik lagi nah jatuh lagi ke bawah. Karena inti bumi itu memiliki gaya menarik benda-benda ke dalam perut bumi, atau yang disebut dengan, ada yang tahu gaya Gravitasi. Nah, gravitasi, pinter. Pasti udah baca ya. Jadi Gravitasi. grafi ya, Pi. bukan pi. Iya, iya pi. Vi. Orang Sunda tuh selalu salah tuh. Apa coba? gravitasi. Nah, coba. Gravitasi. Nah, vi ya. Coba di Papua apa namanya? Sama Pak, gravitasi. Oh, betul. Berarti jadi gravitasi itu adalah gaya tarik bumi untuk menarik benda-benda supaya jatuh ke permukaan bumi. Maka bumi kalaupun bulat, orangnya ada di posisi bawah, bagian bawah itu tidak akan jatuh, tidak akan melayang. Karena ketarik sama inti bumi. Itu yang pertama. Kemudian tadi Bapak juga ini nih bawa biola ya. Biola ini juga ada gayanya. Kenapa bisa bunyi? Pak Iwan juga Karena- gaya. Nah, Bapak juga gaya kan? Gaya banget. Nih, kenapa bisa bunyi? Karena nah, ya. Bunyiin Pak. Coba Pak. Coba ya. Ampar-ampar pisang Pak? Kedengeran nggak? Enggak. Enggak. Ya karena belum di Oh, kenain. Nih contohnya ya. Nah, Merdu itu. ya suaranya. Kenapa ada suaranya? Ini ada gaya juga. Gayanya adalah gaya gesek antara ini permukaan bow namanya ya dengan senarnya. Itu digesek maka bunyi. Ya, Namanya gaya gesek. kayak gesek. Gitu. Nih Bapak juga bawa tas nih, berat juga nih. Ini pakai gaya. Tahu nggak gaya apa? tambah gaya. Apa ya, Pak ya? Pakai tas. Gaya banget. Nah, salah bukan itu. Namanya gaya otot. Oh, Jadi badan kita kan punya otot tenaga tuh. ya. Nah, kita punya gaya otot untuk mengangkat beban, untuk mendorong beban dan lain-lain. Itu beberapa contoh gaya. Mungkin nanti kalian bisa lihat lagi ada jenis gaya-gaya yang lain yang bisa kita temukan dalam hidup sehari-hari. Kalau gaya gini bukan ya Pak? Itu gaya pose berfoto. Oh, itu tidak masuk dalam IPA. bukan. Jadi tadi ada gaya apa pertama? Gravitasi. Gravitasi. Yang kedua? Gaya gesek. Gaya gesek. Yang ketiga? Gaya otot. Gaya otot. Yang keempat? Ini Ada ini, lagi ini. nggak? Ini ya, ini bukan. Ini gaya apa kira-kira ya? Ya. Ini Ada yang tahu nggak? nyala. Kalau enggak ini enggak nyala, kita gelap di sini. Nah, ini namanya gaya listrik. Oh. Jadi kalau ada listrik terhubung dengan alat elektronik itu bisa berfungsi. Blender bisa bergerak, TV bisa menyala, dan lain-lain. Itu gaya listrik. Nah, dan satu lagi mungkin yang sering kalian temukan adalah gaya magnet. Pernah mainan magnet kan? Ya. Nah, Nempel. Ya. itu jadi magnet bisa menarik benda-benda tertentu, terutama benda yang terbuat dari, Besi. Logam. nah betul, logam dan besi. Kalau kayu Oh, kayu. bisa ditarik magnet? Tidak Tidak, bisa. ya. Nah, jadi magnet itu bisa menarik benda yang terbuat dari logam atau besi. Oh, pantesan nenek saya kalau nyari jarum Nyari yang apa? hilang itu jarum kalau lagi Oh. ngecos gitu. Ngecos Ya, apa? ngecos. Itu ngeces. Lagi, Nyari apa? lagi- Jahit. lagi Nah, menjahit. jahit. Yang kebayanya sobek itu tiba-tiba kan jatuh tuh. Jarumnya tring bunyi kedengeran. Gitu. Nah, itu gravitasi. Nah, Terus nah suka nyari-nyari. Ning 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 ning. Itu magnet ke mana magnet ka dia kan. Terus maksud saya tuh sini nih mau apa?
ternyata ketemu pakai magnet. Nah, betul. Itu untuk Nah, gini, ada juga polisi suka mencari paku-paku di jalanan itu menggunakan magnet. Jadi magnetnya dideketin supaya paku-paku yang digunakan ranjau orang untuk biasanya Oh, gembosin motor. nah, untuk gembesin ya. motor atau mobil untuk tindak kejahatan itu polisi pakainya magnet salah satunya. Begitu ya. Tapi banyak Ya. fungsinya nggak Ada ya? banyak sekali fungsinya. Nah, nanti mungkin kita akan bahas di kelas dalam materi pembelajaran berikutnya. Lebih jauh lagi supaya tidak penasaran ya. Mungkin itu sih yang bisa kita bahas dalam obrolan kali ini karena ini kita juga akan belajar online juga. Ada beberapa hal juga yang harus Bapak sampaikan ke yang lain, nggak hanya kalian saja nih. Ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu nih. Bapak akan lanjutkan dulu persiapan yang lainnya. Kalian juga tolong siapkan juga tugas-tugas yang belum ya. Iya. Tuh kamu yang kemarin tugas belum selesai juga tuh, kurang satu tuh. Makanya ini mau ke perpustakaan, boleh Iya, nah betul, perpustakaan. Nanti akan ada tugas cerita untuk membaca cerita ya. Membaca. Tapi Cerita. syaratnya adalah cerita yang non fiksi. Non fiksi. Non fiksi apa itu? Nah, Kak? non fiksi itu berarti kisah nyata, Bisa. non yang di ya? TV-TV. kayak berita, kayak Kayak maling kundang. Malin Kundang itu fiksi. Oh, Jadi yang aku pernah baca kayaknya Pak, apa contohnya? cerita tentang presiden pertama Indonesia, Bisa. Soekarno gitu. Soekarno, Hatta itu Iya. presiden wakil presiden bisa, biografi seseorang bisa. Pokoknya intinya itu bacaannya adalah kisah nyata di dalamnya. Ternyata. Nyata. Yang nyata itu Bukan non hayalan ya? fiksi, betul. Kalau fiksi itu hayalan. Malin Kundang, Sikabayan, kemudian Sakadang Kancil dan sejenisnya itu fiksi ya. Nah, sekarang carinya nanti yang non fiksi. Oke? Nanti Bapak di kelas juga akan menugaskan untuk anak-anak yang lain mencari cerita non fiksi dan menceritakan kembali. Jadi bacanya harus benar-benar ya. Ya, Pak Iwan. Jangan sambil makan minum di perpusnya. Pak ditulis nggak di literasi? Nah, nanti ditulis di literasi ya. Nanti di classroom akan Bapak tulis tugasnya, siapkan tempatnya. Oke? Oke. Sampai di sini sudah jelas ya? Jelas, Jelas. Pak. Baik, terima kasih anak-anak sudah mau berbagi cerita dengan Bapak. Bapak akan melanjutkan lagi persiapan dengan guru-guru yang lain. Baik, Oke. terima kasih. Siap. Ya, Terima selamat kasih, siang. Pak Sampai Iwan. ketemu lagi. Dadah. Dadah, Pak Iwan. Halo anak-anak semua, tadi kalian telah menyaksikan tayangan yang dibawakan oleh guru kalian. Ada Pak Iwan, ada Bu Tara, ada Bu Erna, dan ada Ibu Lid sendiri ya. Nah, dari tayangan tersebut pasti kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa nanti di pembelajaran tema 7 kita akan belajar beberapa hal tentang gaya. Tadi gaya sudah dijelaskan, kita akan pelajari berbagai macam gaya. Salah satunya adalah gaya gravitasi. Ya. Setelah itu juga kalian akan diajak untuk lebih memahami lagi bahwa ternyata kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia dengan berbagai macam keberagamannya. Ya. Ada suku bangsa, agama, adat istiadat, dan budaya. Nah, lalu juga akan diajak untuk mempelajari beberapa lagu yang kalian nanti bisa nyanyikan juga untuk diberikan kepada Bapak Ibu Guru untuk dinilai tentang keberanian untuk tampil, juga untuk ketepatan nada menyanyikannya. Ya, tadi Bapak dan Ibu sudah memberi contoh menyanyi salah satu lagu daerah. Ada lagu Apuse, ada lagu Bubui Bulan, Ampar-ampar Pisang, dan Sue Ora Jamu. Nah, selain itu kita sudah mengenal cerita fiksi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu cerita yang termasuk dalam non fiksi. Ya, di perpustakaan kita banyak ada cerita fiksi dan non fiksi. Nah, kali ini khusus untuk non fiksi. Tadi sudah dijelaskan apa sih perbedaan cerita tentang yang termasuk fiksi dan mana yang termasuk tentang non fiksi. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari bersama di tema 7. Semoga dengan tayangan tadi kalian sudah bisa memiliki gambaran seperti apa. Ya. Nah, anak-anak selamat melanjutkan pelajaran. Semoga kita menjadi lebih baik walaupun di saat pandemi corona seperti ini. Salam choice.